oleh Allah, terutama nikmat kesehatan di tengah merebaknya wabah COVID-19 pada saat-saat sekarang ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini, sebagaimana kita ketahui, dia adalah kitab yang dikenal, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau ini merupakan ulama pada abad ke-7 Hijriyah, dan beliau merupakan seorang ulama yang sangat luar biasa di zamannya. Beliau pakar di dalam mazhab Syafi'iyah, lalu kemudian beliau juga pakar di dalam hadis, dan beliau memiliki banyak karya. Usianya hanya mencapai 40-an tahun, akan tetapi karya-karyanya sangat-sangat luar biasa. Nah, beliau adalah Al-Imam Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab hadis pemula yang biasanya kalau seorang penuntut ilmu itu mau mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya tingkatan pertama yang dipelajari adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana kitab Arba'in ini adalah kitab yang berisikan 42 hadis min jawami'il kalim, dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan ajaran-ajaran Islam yang menyeluruh yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sejarah daripada penulisan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, pada awalnya seorang ulama yang bernama Ibnu Salah. Ibnu Salah adalah seorang alim yang beliau juga memiliki karya-karya luar biasa. Di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu beliau, beliau itu pernah menyampaikan 16 hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Yang lalu kemudian ketika Al-Imam Nawawi mengetahui akan 16 hadis yang disampaikan oleh Ibnu Salah tadi, maka Al-Imam Nawawi merasa butuh untuk menambahkan hadis-hadis lanjutan dari 16 hadis yang telah disampaikan oleh Ibnu Salah. Nah, yang lalu kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi menambahkan 16 hadis juga, sehingga 16 ditambah 16 menjadi 42 hadis, ya. Yang lalu kemudian ke-42 hadis tersebut dinamakan oleh Al-Imam Nawawi sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Inilah sebab kenapa kok kitab ini dinamakan dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berjumlah 42 hadis. Jadi awalnya ada 42 hadis yang disampaikan oleh Ibnu Salah di dalam majelis ilmunya, yang lalu kemudian setelah itu ditambah oleh Al-Imam Nawawi 16 hadis berikutnya hingga berjumlah 42 hadis yang lalu kemudian diberi nama dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang lalu kemudian ulama yang datang setelahnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mendapati hadis Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian setelah itu ditambahkan oleh Ibnu Rajab 8 hadis. Sehingga total keseluruhan hadis menjadi 50 hadis. Ya? Jadi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab Arba'in tadi ditambah 8 hadis hingga menjadi 50 hadis yang lalu kemudian disyarah oleh beliau, dan beliau menamakan kitab syarah terhadap 50 hadis ini dengan nama Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi Khamsina Haditsan min Jawami'il Kalim. Nah, maka ini adalah sejarah singkat tentang awal mula daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini disusun, gitu ya, lalu kemudian dibukukan, disyarah oleh para ulama. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Nawawi mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin
Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan sesungguhnya tiap-tiap amalan tergantung dari yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan amalan hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang telah dia niatkan. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa sekali. Hadis ini kalau disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, ini merupakan hadis yang mencakup seperempat daripada keseluruhan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini mencakup sepertiga dari keseluruhan ajaran Islam, dari keseluruhan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama ada yang menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah setengah dari keseluruhan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya amalan saleh di dalam Islam itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kecuali jika pelakunya melakukan amalan tersebut ikhlas lillahi taala. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini merupakan sahabat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini 13 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 13 tahun setelah Amul Fil. Masuk Islam di usia 33 tahun pada tahun ke-6 setelah kenabian. Yang mana masuk Islamnya Umar merupakan kejayaan bagi kaum muslimin seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma kunna a'izza illa ba'da islami Umar. Kami tidak merasakan yang namanya kemuliaan, merasakan yang namanya bisa membusungkan dada di tengah-tengah masyarakat Quraisy kecuali setelah masuk Islamnya sahabat Nabi yang bernama Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Yang mana Umar ini di satu sisi juga merupakan mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Umar menikahkan putrinya yang bernama Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang lalu kemudian dari Umar hanya diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang bernama Alqamah ibn al-As ibn Waqqas. Jika banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedu. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedu itu aneh. Nah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak. Orang dia. Yang mana pembelajaran yang dapat kita petik ketika yang mendengarkan hadis ini dari Rasulullah hanya Umar, yang mendengarkan hadis dari Umar hanya Alqamah, lalu kemudian yang mendengarkan hadis dari Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim, lalu kemudian yang mendengarkan hadis dari Muhammad bin Ibrahim hanyalah Yahya bin Sa'id, lalu dari Yahya bin Sa'id ini banyak yang mendengarkan hadis tentang innamal a'malu binniyat, maka hadis ini masuk dalam kategori hadis ahad. Masuk dalam kategori hadis ahad pada jenis yang gharib, yang artinya hadis ini pada salah satu atau lebih di tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Kendati pun demikian, di dalam ilmu mustalah, kendati pun hadis ini merupakan hadis yang gharib, merupakan hadis ahad, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang wajib untuk setiap muslim mengimani akan kesahihan hadis yang disampaikan oleh Nabi dari lisan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim.
Yang mana suatu hadis kalau misalkan diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim, artinya hadis tersebut dijamin akan kesahihannya. Jadi kalau tingkatan hadis-hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat. Innama di sini merupakan adatu hasrin, merupakan kata yang menunjukkan akan makna yang membatasi. Artinya innamal a'mal, keseluruhan amalan-amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota tubuh kita, binniyat, adalah makna dari yang disampaikan oleh Nabi di sini, innamal a'malu binniyat, seluruh amalan-amalan sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya amalan-amalan tersebut adalah tergantung daripada niatan-niatannya. Ini makna dari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kendatipun ketika Nabi menyampaikan innamal a'mal, keseluruhan amalan tergantung daripada niatan-niatannya, sah dan tidaknya. Di sini tentunya kalau di dalam kaidah usulul fiqhnya, bahwasanya di sini adalah am yuradu bihil khusus, adalah kata yang umum akan tetapi ada maksud kekhususan di sini. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keseluruhan amalan itu adalah tergantung daripada niatannya, di sini ada pengecualian. Ada amalan-amalan yang tidak disyaratkan mesti harus ada niat di dalamnya. Maka amalan-amalan tersebut atau amalan-amalan yang tidak disyaratkan mesti harus ada niatan di dalamnya dinamakan dengan af'alut turuk. Adalah amalan-amalan yang sifatnya meninggalkan. Seperti halnya raddul madzalim, gitu ya, menunaikan hutang atau mengembalikan apa yang sudah kita zalimi terhadap orang lain, atau misalkan membersihkan najis. Ini adalah jenis-jenis amalan, jenis-jenis amalan ibadah yang ketika seorang muslim melakukannya dengan tanpa dihadiri niat di dalam hatinya, amalan itu tetap sah. Akan tetapi selain daripada af'alut turuk, amalan-amalan yang sifatnya meninggalkan adalah masuk dalam kategori apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keseluruhan amalan-amalan hati, lisan ataupun anggota tubuh sah dan tidaknya adalah tergantung daripada niatannya. Yang lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang pahala yang diperoleh atau dosa yang dia peroleh juga tergantung daripada niatan yang dia niatkan. Ini maknanya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, adalah sah atau tidaknya amalan tersebut tergantung niat. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun dia memperoleh dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah juga tergantung daripada niatan-niatan yang dia niatkan. Ahibbatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, maka ketika kita telah mengetahui akan hal tersebut, yang namanya niat itu mahalluha fil qalbi. Letaknya niat itu adalah di dalam hati. Ini disebutkan oleh keseluruhan para ulama. Makanya kalau seseorang itu membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka akan mendapati yang namanya niatan itu kalau di dalam firman-firman Allah biasanya menggunakan lafaz iradah atau ibtigha, ya, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya niat itu adalah letaknya di dalam hati. Gitu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kemudian selanjutnya berbicara mengenai niat di dalam Islam ini, niat itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang mana niat yang pertama adalah an-niyatu al-muttajihatu lil ibadah,
niat yang memiliki keterkaitan dengan ibadah itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah an-niyatu al-muttajihatu lil ma'bud. Adalah niat yang memiliki keterkaitan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, ini adalah dua jenis niat. Yang pertama adalah niat yang memiliki keterkaitan dengan ibadah itu sendiri. Yang kedua adalah niat yang memiliki keterkaitan dengan Rabbul Izzati wal Jalal yang dinamakan dengan keikhlasan. Nah, maka dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi, gitu ya, maka ini mencakup kedua jenis niatan, gitu ya. Jadi niat yang kembali kepada amalan ibadah itu sendiri dan juga niat yang kembali kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud daripada niat yang kembali kepada amalan ibadah itu sendiri? Ini merupakan pembahasan yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Di mana maksud daripada poin yang pertama, niat yang memiliki keterkaitan dengan amalan ibadah adalah niat yang berfungsi untuk membedakan antara amalan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita beri contoh. Kalau misalkan ada seseorang yang datang ke masjidnya, Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, yang lalu kemudian dia sebelum melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, dia sholat sunnah qabliyah sebelum subuh 2 rakaat. Nah, maka di sini fungsi daripada niat yang memiliki keterkaitan dengan amalan ibadah itu sendiri, di mana seseorang melaksanakan amalan ibadah sholat sunnah, Allahu Akbar, dia niatkan sebagai amalan ibadah sholat sunnah, dengan niatan amalan sunnah tadi, yang lalu kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, amalannya sama. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama yang dibaca juga itu, gitu ya, akan tetapi yang membedakan adalah niatnya. Nah, ini diantara fungsi daripada niat yang pertama, yaitu niat yang memiliki keterkaitan dengan amalan ibadah. Demikian halnya dengan puasa. Nah, puasa di sini, di antara rukun puasa itu adalah niat. Jadi puasa itu rukunnya ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, lalu kemudian yang kedua adalah al-imsak. Yang mana makna daripada puasa itu sendiri adalah al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Puasa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan diiringi niat. Nah, maka di sini disimpulkan ada 2 rukun yang mesti harus terpenuhi. Di dalam amalan ibadah puasa seorang muslim adalah niat yang mesti harus ada, lalu kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amalan ibadah puasa seorang muslim. Nah, maka berbicara mengenai niat di dalam puasa, gitu ya. Maka ketika kita tadi berbicara, niat itu salah satunya adalah untuk membedakan antara amalan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kalau misalkan kita puasa Ramadan, ya tentunya niatan kita adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berbeda ketika kita melaksanakan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Nah, yang membedakan di sini adalah niat. Nah, berkaitan dengan niat ketika seorang muslim itu berpuasa di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Tirmidzi menyampaikan man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ada kekhususan. Nabi menyampaikan yang tidak meniatkan puasa sebelum datangnya waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini, di dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, ini menunjukkan bahwa orang yang hendak berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib tiap-tiap mereka untuk meniatkan puasanya di malam hari sebelum masuknya waktu subuh. Nah, kenapa? Karena Nabi tadi yang menyampaikan, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum masuknya waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Nah, gitu ya. Nah, maka ini berlaku pada puasa-puasa yang wajib, yang mana diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Hanya saja kalau puasa sunnah, tidak disyaratkan niat itu mesti harus di malam hari. Akan tetapi untuk puasa yang sunnah bisa diniatkan dari siang hari, dari pagi hari selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi pernah datang ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah, lalu kemudian bertanya, hal indaki min syai', apakah di rumah ada makanan wahai Ummul Mukminin Aisyah? Lalu kemudian Aisyah menyampaikan, qalat la, tidak ada. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idzan inni shaim, kalau begitu aku puasa. Nah,
Maka di sini oleh para ulama disimpulkan kalau puasanya puasa yang wajib, diantaranya adalah puasa Ramadan, niat itu adalah hendaknya diniatkan dari malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, boleh untuk niatan itu tidak dari malam hari, di pagi harinya boleh, di siang harinya boleh, selama belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Nah, maka oleh karenanya, mayoritas para ulama dari hadis Tirmidzi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mewajibkan untuk setiap muslim itu meniatkan amalan ibadah puasa Ramadannya di setiap malam. Jadi wajib, ya. Nah, jadi harus. Nah, yang menyelisihi pendapat mayoritas para ulama di sini adalah Al-Imam Malik. Mayoritas para ulama menyampaikan hal demikian. Mereka berpendapat bahwa yang namanya puasa Ramadan itu 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, ya, adalah dikarenakan antara puasa satu dengan puasa yang lainnya adalah ibadah munfasilah, ibadah yang berbeda antara hari satu dengan hari-hari yang lain. Maka mesti dibutuhkan yang namanya niat di tiap-tiap sumbernya. Gitu ya. Hanya saja Al-Imam Malik menyampaikan bahwa yang namanya niat puasa di bulan Ramadan adalah cukup satu kali niat untuk puasa satu bulan. Nah, maka pendapatnya Imam Malik ini bisa diterapkan oleh seorang muslim yang ketika di malam hari mungkin ketiduran, belum sempat untuk dia meniatkan di dalam hatinya untuk berpuasa di keesokan hari, sampai masuk waktu subuh adalah hendaknya dia tetap melaksanakan ibadah puasa amalan, di mana dia bisa mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik. Akan tetapi seorang muslim di setiap malam ketika dia memiliki kesempatan untuk hendaknya meniatkan amalan ibadah puasa di keesokan harinya. Yang mana seperti tadi kita sampaikan, bahwa amalan ibadah atau amalan niat ini adalah letaknya di dalam hati. Maka ketika seorang muslim itu di waktu sahur bangun, lalu kemudian dia berwudu, lalu kemudian dia melakukan makan sahur, amalan yang tidak biasanya dia lakukan di hari-hari selain di hari-hari Ramadan, maka ini sudah masuk dalam kategori niat untuk dia melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada niat tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat yang memiliki keterkaitan dengan amalan ibadah itu sendiri untuk membedakan antara amalan ibadah satu dengan yang lainnya. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia qada, ataukah dia ada, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua adalah amalan niat yang memiliki keterkaitan dengan ma'bud, yang memiliki keterkaitan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang mana maksud daripada poin yang kedua di sini adalah hendaknya seorang muslim di dalam melakukan amalan ibadah itu hendaknya dia meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Gitu ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam firman-firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan ahlul kitab itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ala lillahid dinul khalis, dan milik Allah hanyalah agama yang murni yang dilakukan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna niat yang kedua, yaitu amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini merupakan syarat daripada diterimanya amalan seorang hamba. Ada dua syarat yang mesti harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Niat ikhlas yang dilakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya di dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam hadis qudsinya, "Man, barang siapa," kata Allah, "amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, taraktuhu wa syirkah." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan suatu amalan ibadah di mana orang tersebut melakukannya karena Allah dan juga karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan, aku akan tinggalkan hambaku tersebut dengan apa yang dia sekutukan aku dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan poin yang mesti harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam melakukan amalan ibadah, untuk hendaknya amalan ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, mengaji kita, sedekah kita, termasuk puasa kita, gitu ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim berkaitan dengan amalan ibadah puasa.
puasa ini memiliki amalan khusus di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua amalan-amalan anak Adam adalah milik mereka kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan puasa di sini adalah milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran secara langsung, kata Allah. Nah, ini merupakan kekhususan hadis yang disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsinya yang menunjukkan akan keutamaan daripada amalan ibadah puasa. Kenapa? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu? Padahal semua amalan ibadah adalah milik Allah dan semua amalan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan ibadah puasa? Maka para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, adalah para ulama menyampaikan hal ini dikarenakan amalan ibadah puasa adalah amalan yang paling jauh daripada perkara riya. Amalan yang paling jauh daripada perkara riya. Kalau misalkan ada seorang muslim, gitu ya, yang keluar berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan keluarganya, yang mana ketika dia berada di dalam kamar, dia makan makanan nasi pecel misalkan, atau misalkan makan donat, gitu ya, tanpa ada seorang pun yang tahu. Yang lalu kemudian ketika dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya ditanya, kamu puasa? Lalu kemudian dia sampaikan, iya saya puasa. Tidak ada yang tahu, gitu ya. Akan tetapi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau melakukan hal itu. Dia melakukan amalan ibadah puasa walaupun tidak ada yang melihat, kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan ikhlas karena Allah, maka oleh karenanya yang namanya amalan ibadah puasa di sini menjadi amalan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan amalan ibadah puasa miliknya dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran secara langsung bagi mereka-mereka yang melakukan amalan ibadah puasa tersebut. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu kemudian selanjutnya, niat yang memiliki keterkaitan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat manusia ini ada beberapa keadaan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam mensyarah hadis ini. Orang-orang itu di dalam melakukan amalan ibadah ada beberapa jenis. Ada orang-orang yang memang melakukan amalan ibadah dari awal diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun yang seperti ini sangat jarang sekali terjadi pada seorang muslim. Biasanya ini terjadi pada seorang kafir atau terjadi pada seorang yang munafik. Seperti yang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu, kata Nabi, adalah salat isya dan salat subuh. Karena salat ini tidak diketahui oleh kaum muslimin. Mereka lebih memilih untuk berada di rumah-rumah mereka, tidak melaksanakan ibadah salat. Maka ketika suatu amalan itu dari awal, niatannya memang sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini menjadi amalan yang batil. Amalan yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalan ini akan menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dari amalan ibadah yang dilakukan oleh umat manusia adalah amalan yang pada awalnya dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kemudian di pertengahan amalan ibadah ternyata ada ustadznya, atau ada bapaknya, ada ibunya, ada orang yang dia takzim di dalam hatinya, yang lalu kemudian setelah itu dia percantik amalan ibadah dia, sholatnya, mengajinya. Maka dalam keadaan ini, kalau misalkan niatannya sampai dirubah, yang awalnya dia niatkan ikhlas karena Allah, lalu kemudian dia niatkan kepada selain Allah, maka amalannya menjadi batil, seperti jenis pada amalan ibadah yang dilakukan oleh orang pertama. Akan tetapi kalau misalkan hanya ada keinginan untuk menampakkan kalau dirinya baik dan lain sebagainya, maka dalam keadaan ini asal atau pokok ibadahnya tetap diterima di sisi Allah, akan tetapi amalan tambahan yang dia lakukan karena orang lain, ini menjadi amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah amalan ibadah yang selesai dilakukan oleh seorang muslim. Yang lalu kemudian setelah itu ternyata ada orang yang memujinya. Oh, Masya Allah, fulan bacaan Al-Qur'annya luar biasa.
oh Masya Allah ini orang soleh dan lain sebagainya. Nah, yang lalu kemudian setelah itu dia senang mendengar daripada pujian itu. Ketika dia melakukan amalan ibadah sebelumnya dia niatkan ikhlas. Di pertengahan ibadah dia lakukan ikhlas sampai amalan ibadah itu selesai, maka para ulama menyampaikan dalam hal ini, nah ini tidak mempengaruhi amalan ibadah yang dia lakukan. Amalan ibadahnya tetap sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ajilu busyral mu'min seperti yang disampaikan oleh Nabi, adalah kabar gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Hanya saja perlu berhati-hati, jangan sampai pujian itu justru menjadikan dia gurur, menjadikan dia sombong, menjadikan dia lebih baik daripada orang lain, dikarenakan hal itu dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Dari pertama tadi kita telah menyebutkan tentang sejarah daripada penulisan kitab Arba'in Nawawiyah, gitu ya, yang awalnya ditulis oleh Ibnu Shalah, disempurnakan oleh Al-Imamun Nawawi, lalu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu kemudian kita sebutkan tentang Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu secara ringkas. Lalu kemudian kita mengkaji tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat, gitu ya, amalan sah dan tidaknya tergantung daripada niatannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu kemudian amalan pahala yang diterima ataupun dosa adalah juga tergantung daripada niatannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah. Maksudnya hijrah kepada Allah adalah ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Maksudnya adalah hijrah kepada Rasulullah adalah keinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad, senang dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari firman-firman Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya, ya, diterimanya, lalu kemudian pahalanya adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang amalan hijrah yang dilakukan oleh orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hijrah itu saudara-saudara sekalian berasal dari kata hajara yang artinya adalah meninggalkan. Yang mana ini merupakan amalan hijrah yang dulu pernah disyariatkan di zaman Nabi. Di tahun ke-13 kenabian, Nabi memerintahkan kepada segenap para sahabatnya yang beriman untuk berhijrah. Dari manapun, dari kota Makkah, lalu kemudian yang dari Habasyah, dari manapun untuk semuanya berkumpul di kota Madinah Munawwarah, membangun negara Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung. Ini adalah makna hijrah, meninggalkan darul kufr, negeri yang kufur kepada negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah juga bisa memiliki makna meninggalkan tempat yang di dalamnya terdapat banyak sekali dosa dan kemaksiatan ke tempat yang mana di dalamnya kondusif untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di zaman sekarang hijrah ini menjadi sebuah istilah yang banyak digunakan oleh generasi muda kaum muslimin ketika dia meninggalkan masa lalunya yang kelam, lalu kemudian mengenal dakwah, lalu kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengistilahkan istilah hijrah. Masuk tidak ada masalah, dikarenakan makna daripada hijrah itu sendiri adalah meninggalkan yang buruk kepada perkara yang baik. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan duniawi yang dia peroleh, awi mara'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah yang dia lakukan adalah seperti apa yang dia niatkan. Tidak dapat pahala di sisi Allah. Ya, menjadi amalan hijrah yang mungkin justru dapat membahayakan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, auzubillahi min dzalik, pernah menyampaikan di dalam riwayat Tirmidzi, awwalu man tus'arun naru thalathah. Orang-orang yang pertama kali akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah 3 golongan, kata Nabi. Yang pertama adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, akan tetapi mereka tidak meniatkan ikhlas karena Allah, akan tetapi agar dikatakan dia sebagai seorang yang pemberani, maka mereka akan diazab oleh Allah di dalam nerakanya pertama kali sebelum para penyembah berhala. Lalu kemudian yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniakan ilmu,
Allah karuniakan Al-Quran, yang mana dia melantunkan firman-firman Allah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, bukan karena Allah akan tetapi agar dikatakan kalau dia seorang yang alim. Lalu kemudian yang ketiga adalah mereka yang bersedekah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi agar dikatakan kalau dia adalah seseorang yang jawad, seseorang yang karim, seseorang yang dermawan. Nah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nerakanya pertama kali. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini adalah materi sederhana dari hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ini waktunya sudah selesai, ya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini dapat memberikan kemanfaatan bagi diri saya pribadi, bagi keluarga, dan juga para hadirin sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Jazakallah. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi secara interaktif. Silahkan bagi sahabat. Oke. Oke, bagi sahabat Telaga Ramadan yang ingin menanyakan terkait dengan bab niat, silahkan bisa lewat chat atau interaktif secara langsung via Zoom. Monggo silahkan. Oke, chat ya. Oke, Ustaz, sudah sudah ready ya, siap ya? Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan niat, Ustaz. Terkait apa makna ikhlas? Jadi meniatkan segala sesuatu itu murni karena Allah, Ustaz. Terus gimana kalau misal kita melakukan sesuatu, contoh puasa Ramadan itu kita niatkan ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, atau yang sejenisnya yang memang sudah Allah berikan keutamaan puasa itu, misalkan yang dijanjikan misalkan mendapatkan surga Allah, itu seperti apa, Ustaz? Apakah itu melenceng, Ustaz? Langsung dijawab ya. Monggo, Ustaz. Langsung saja. Boleh, tidak ada masalah. Melakukan amalan ibadah dikarenakan mengharapkan surganya Allah, mengharapkan agar terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk kita mencari yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardi uiddat lilladzina amanu. Bersegeralah untuk yang namanya memperoleh ampunan Allah beserta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Allah yang perintahkan untuk kita ini melakukan amalan ibadah karena mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika seseorang meniatkan amalan ibadahnya karena ingin masuk surganya Allah, ingin memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah. Nah, jadi tetap masuk dalam kategori ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah yang perintahkan kita untuk mengharapkan surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kita untuk menghindari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian beserta keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya? Nah, ini adalah perintah-perintah Allah yang memang diperbolehkan untuk seorang muslim itu mengharapkan, minta surga, minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Oke, alhamdulillah. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz, yang masuk. Pertanyaan yang pertama, itu, Ustaz. Kalau ada 2 niat seperti apa, Ustaz? Niat pertama itu sedekah atau infak. Kemudian niat yang kedua itu karena ingin dicontoh orang lain, misal harus dipublikasikan sedekahnya tersebut. Itu seperti apa, Ustaz? Baik. Tetap
yang paling utama adalah hendaknya amalan itu diniatkan ikhlas karena Allah. Dan yang paling utama, amalan itu adalah disembunyikan. Nabi SAW menyampaikan, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang bisa melakukan amalan soleh dan menyembunyikannya, maka hendaknya dia melakukan amalan itu. Dan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan tentang 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan menggunakan tangan kanan sampai tangan kirinya saja tidak mengetahuinya. Ini adalah asalnya. Yang namanya amalan ibadah sedekah ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Akan tetapi terkadang ada amalan sedekah di sini yang mesti harus dipublikasikan untuk mengajak kaum muslimin yang lain juga bersedekah. Apakah itu diperbolehkan? Pun juga diperbolehkan. Dikarenakan di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW ketika pernah didatangi oleh beberapa orang Arab Badui, yang mana orang Arab Badui tersebut adalah orang-orang yang miskin, menggunakan kulit hewan untuk menutupi aurat mereka, membawa pedang, datang ke masjid Nabi SAW. Lalu Nabi SAW setelah melaksanakan ibadah sholat mengajak kaum muslimin untuk bersedekah. Yang lalu kemudian kaum muslimin menyedekahkan apa yang mereka miliki dari makanan, pakaian, sampai ada salah seorang sahabat Ansor yang membawa kaumaini azimaini, 2 tempat yang besar, satu tempat berisikan makanan, satu tempat berisikan pakaian, yang dia bawa sampai tidak kuat bawanya. Dari saking banyaknya yang dia berikan kepada orang-orang Arab Badui tersebut, gitu ya, yang lalu kemudian disaksikan oleh banyak para sahabat Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'ah." Barang siapa yang menyunnahkan amalan-amalan Nabi SAW, ya, menyunnahkan amalan-amalan di dalam Islam yang pernah memang diajarkan oleh Nabi, lalu kembali dihidupkan, maka dia akan memperoleh pahala, dan juga orang-orang yang mengikutinya juga akan memperoleh pahala, dan ini yang nyontohkan ini dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang dia peroleh sedikit pun. Nah, jadi diperbolehkan, hanya saja pada asalnya hendaknya amalan itu dilakukan dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain. Ini yang paling utama. Akan tetapi memang dalam satu keadaan dibutuhkan untuk yang namanya diperlihatkan kepada orang lain dengan tetap menjaga keikhlasan niat dia di dalam melakukan amalan sedekah tersebut, dan kesemuanya boleh untuk dilakukan. Begitu insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk Ustaz. Sekaligus akan saya jadikan satu Ustaz. Nah, okay. Karena masih berkaitan Ustaz. Nah, fadhal. Ini Ustaz. Saya pernah mendengar bolehnya satu amalan itu dengan banyak niat. Sehingga satu pekerjaan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam pekerjaan karena niat tadi Ustaz. Contoh, misalkan kita sholat sunnah gitu Ustaz. Jadi sholat sunnah itu kita niatkan, misal dia itu bangunnya di tengah malam, dia niat tahajud, niat istikharoh gitu, niat sholat mutlak, sekaligus niat sholat wudhu. Jadi dia sekalian rapelan. Gitu, Ustaz. Kemudian menyambung, Ustaz, apakah setiap niat itu pasti harus pakai bahasa Arab, Ustaz? Kalau misalkan kita niat sholat tahajud gitu, ataukah bisa pakai dengan bahasa kita, Ustaz? Misalkan saya niat sholat tahajud ini karena Allah dalam hati gitu, Ustaz. Apa seperti itu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, ini menjadi pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama, bolehkah menyatukan 2 amalan yang memiliki kesamaan amalan tersebut? Adalah boleh ketika yang satu amalan adalah amalan yang maksudah, yang kedua adalah amalan yang umum, yang ghairu maksudah. Ana kasih contoh. Misalkan orang datang ke masjid, lalu kemudian orang kalau mau masuk masjid itu, kalau masuk ke dalam masjid itu disunahkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dimana Nabi menyampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ada juga amalan qabliyah zuhur misalkan, qabliyah subuh misalkan, qabliyah maghrib, qabliyah isya ataupun qabliyah asar. Maka diperbolehkan untuk seorang muslim itu menjamak antara 2 amalan ini. Kenapa? Karena kalau yang qabliyah ini kan merupakan amalan yang biasa dijaga oleh Nabi, biasa dilaksanakan oleh Nabi. Kalau misalkan orang melaksanakan sholat sunnah qabliyah,
maka sholat sunnah qobliyahnya ini juga menggugurkan sunnah dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi menyampaikan, jika kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya ini kan umum. Nah, maka 2 rakaat ini bisa kita isi dengan sholat sunnah qobliyah. Nah, maka di sini 2 amalan ibadah bisa menjadi satu. Seperti halnya di dalam pelaksanaan amalan ibadah puasa, gitu ya. Orang yang menjamak antara puasa putih dalam bahasa kita dengan puasa Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Abu Hurairah menyampaikan, wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahrin. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah itu mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, maka puasa 3 hari di sini umum. Kalau misalkan seorang muslim pada waktu hari Senin, dia niatkan puasa Senin, lalu kemudian dia niatkan juga untuk puasa di salah satu hari dari 3 hari di dalam sebulan, maka amalan itu masuk dalam satu amalan ibadah yang bisa digabung. Nah, gitu ya. Masuk dalam amalan ibadah yang bisa digabung. Demikian sholat istikharah. Sholat istikharah juga disebutkan secara umum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengalami kebingungan harus memilih A ataupun B, maka Nabi menuntunkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu membaca doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau misalkan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sunnah juga, misalkan qobliyah ataupun ba'diyah ataupun sholat sunnah mutlak, lalu kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa-doa sholat istikharah, nah maka di sini juga diperbolehkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi diperbolehkan. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang apa tadi Mas Ibu? Tentang bahasa, Ustaz. Apa harus pakai bahasa Arab ketika... Tadi kita sampaikan bahwa yang namanya niat itu letaknya di dalam hati. Ketika seseorang itu telah meniatkan dengan tanpa melafalkan di dalam hatinya, mau sholat maghrib, dia niatkan dia di dalam hatinya secara pasti, secara yakin hendak melaksanakan sholat maghrib, maka inilah yang dihitung sebagai amalan niat. Gitu ya? Sementara melafalkan niat adalah sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendatipun kalau berbicara tentang madhab Syafi'iyah, maka madhab Syafi'iyah termasuk madhab yang menyunnahkan. Gitu ya? Jadi kalau dalam madhab Syafi'iyah, niat itu di dalam hati disunnahkan untuk dilafalkan. Nah, kan tetapi pendapat madhab yang lain adalah tidak perlu untuk dilafalkan karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau misalkan kita sudah memahami akan hal ini, melafalkan dilakukan ataupun tidak mempengaruhi dari amalan ibadah seseorang. Orang yang melaksanakan ibadah sholat ataupun melaksanakan ibadah puasa, meniatkan di dalam hatinya, gitu ya, dengan tanpa melafalkan niatnya, nah, maka sudah sah amalan ibadah tersebut. Nah, kalau misalkan dia lafalkan niat tersebut menurut madhab Syafi'iyah yang berpendapat akan sunnahnya dengan menggunakan bahasa yang dia pahami, tidak ada masalah. Dikarenakan hukum melafalkan di sini kalau di dalam madhab Syafi'iyah adalah amalan yang disunnahkan. Akan tetapi tolak ukur utamanya yang namanya amalan niat itu adalah amalan di dalam hati. Sudah itu, Ustaz? Oke, bagi sahabat Telaga Ramadan, mungkin dari tim, dari apa? Ada yang bertanya via Facebook atau YouTube, mungkin bisa disampaikan. Karena saya juga tidak mengakses kedua itu. Monggo silahkan disampaikan. Oh, ini ada pertanyaan. Nah. Sebentar. Nah, ini Ustadz, apakah niat itu bisa selalu diperbaiki setiap saat? Karena kadang kalau pas khilaf ada di tengah-tengah, pas proses niatan karena ingin dilihat manusia, maksudnya ini seperti apa? Oh, maksudnya itu intinya, Ustaz, apakah niat itu bisa selalu diperbaiki setiap saat? Karena kadang kalau pas khilaf ada di tengah-tengah proses, niat itu kadang berubah-ubah gitu, Ustaz. Itu aja. Masya Allah, barakallah. Baik, bisa. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidaklah memperbaiki sesuatu yang paling rumit melebihi rumitnya memperbaiki niatku. Ya, aku tidaklah mengalami kesulitan yang paling sulit di dalam memperbaiki sesuatu melebihi memperbaiki niatan. Ya. Di awal dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di tengah dia melakukan amalan ibadah, ternyata ada hal-hal yang memalingkan keikhlasan niat dia.
Nah, maka dalam keadaan ini hendaknya langsung diperangi. Hendaknya langsung diperbaiki. Saya melakukan amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah amalan yang hendaknya selalu dilakukan oleh seorang muslim agar amalan ibadahnya itu menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu insyaallah. Ustaz, menyambung yang tadi Ustaz terkait dengan apa itu? Pengucapan bahasa Ustaz. Itu apakah yang lebih utama itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia Ustaz? Ketika meniatkan dalam hati tadi, menyambung yang pertanyaan sebelumnya. Pada dasarnya amalan ibadah itu adalah tauqifiyah. Amalan ibadah itu mesti sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan seperti amalan ibadah haji, ibadah umrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan untuk melafalkannya. Ya, nawaitu labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan. Kalau yang dituntunkan oleh Nabi untuk dilafalkan, dilafalkan. Akan tetapi yang tidak dituntunkan untuk dilafalkan, ia mencukupkan pada apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi begitu insya Allah. Oke. Jadi seperti apa Ustaz terkait dengan itu? Lebih bahasa Arab gitu Ustaz yang utama atau seperti apa Ustaz? Yang terkait tadi itu berarti yang lebih utama sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Oh gitu Ustaz ya. Jadi yang dituntunkan untuk dilafalkan. Yang tidak dituntunkan untuk dilafalkan, ya tidak perlu untuk dilafalkan. Kendatipun kalau ada kaum muslimin yang melafalkannya seperti yang dituntunkan di dalam mazhab Syafi'iyah, ya kita menerima perbedaan yang ada. Betul Ustaz, terkait dengan bahasa Ustaz, apakah harus pakai bahasa Arab yang lebih utama atau bahasa Indonesia gitu? Maksudnya seperti itu. Kembali lagi. Ya pakai bahasa Arab itu. Bahasa Arab yang lebih utama, diutamakan gitu Ustaz. Gitu. Gitu saja Ustaz. Iya Ustaz. Oke, dari sahabat Telaga Ramadan, masih ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Sambil lalu kita menjelang berbuka. Mungkin masih ada yang siap menyiapkan makanan nih, karena waktu sudah menjelang berbuka gitu ya. Nah, ini Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Niat untuk menikahi wanita, apa bisa disamakan dengan niat kuliah biar bisa bekerja dan bisa dapat uang yang banyak Ustaz? Bagus Ustaz. Maksudnya gimana itu? Jadi itu niatnya untuk menikahi wanita itu apakah sama dengan niat kuliah biar bisa bekerja dan bisa dapat uang yang banyak. Jadi menikahi wanita itu bisa jadi niatnya itu hampir kayak kita itu misalkan kuliah, kita itu kalau kuliah agar nanti dapat kerja, dapat duit yang banyak gitu. Kalau kuliah diniatkan ikhlas karena Allah. Kalau kuliah diniatkan ikhlas karena Allah, niatkan untuk menuntut ilmu. Nanti pekerjaan akan datang dengan sendirinya, uang akan datang dengan sendirinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seseorang yang menuntut ilmu dikarenakan mengharapkan dunia, maka dia tidak akan memperoleh baunya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuliah, sekolah diniatkan karena Allah. Bukan karena ijazah, bukan karena mengharapkan pekerjaan. Gitu ya. Demikian menikah. Menikah ini adalah amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diniatkan karena Allah untuk yang namanya lebih menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man raghiba an sunnati," di dalam perkara nikah falaysa minni, gitu ya. Yang enggan untuk mengikuti tuntunan Nabi di dalam pernikahan di antaranya adalah bukan termasuk yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Berarti secara tidak langsung itu berdosa gitu Ustaz ya. Dan apa yang dilakukan itu tidak bernilai sama sekali Ustaz. Jadi yang dia lakukan karena niatannya bukan karena lillah, maka apa yang dilakukan itu sia-sia dan berdosa gitu. Iya. Nah, maka harus diperbaiki niatnya. Diperbaiki niatnya. Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Bagaimana amalan yang niatnya bercabang karena Allah dan selain Allah? Ini sebenarnya tadi sudah Ustaz ya, dalam materi sudah disampaikan. Mungkin bisa diperkuat lagi Ustaz. Seorang yang niatnya bercabang dua. Karena Allah dan bukan karena niat, Allah. Ya.
Masya Allah. Baik. Pada dasarnya keseluruhan amalan ibadah hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa amalan memang di dalam Islam ini Allah dan Rasulnya memberikan balasan duniawiyah. Gitu ya. Yang mana di sini para ulama menyampaikan seseorang menjadi diperbolehkan untuk meniatkan karena Allah yang paling utama dan juga mengharapkan adanya kepentingan duniawiyah yang dia juga harapkan dari amalan tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti amalan menjalin silaturahim. Nabi menyampaikan man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang hendak dipanjangkan usianya dan dilampangkan rezekinya, maka hendaknya dia menjalin silaturahim. Ya. Maka silaturahim ini amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, di mana yang pertama adalah hendaknya seorang muslim meniatkannya ikhlas lillah yang pertama. Nah, kalau misalkan dari niatan ikhlas lillah ini ada cabang niatan di mana dia meniatkan agar rezekinya diperbanyak oleh Allah, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan adanya ganjaran duniawiyah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Nah, maka di sini antara orang satu dengan orang yang lainnya berbeda-beda pada tiap-tiap niatannya. Semakin besar niatan ikhlas karena Allahnya, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar yang namanya niatan akan keduniawiyahnya, maka di sini akan semakin kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan pada amalan-amalan yang memang terdapat ganjaran duniawiyahnya. Seperti halnya juga orang yang ikut berjihad di jalan Allah. Man qatala lahu qatilan falahu salabuhu, kata Nabi. Yang ikut berjihad membunuh orang kafir, maka yang membunuh ini dapat jatah orang yang terbunuh sebelum dikumpulkan pada harta rampasan perang. Jadi kalau ada orang berjihad di jalan Allah, yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, lalu kemudian ingin mendapat salab. Salab itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang terbunuh untuk dimiliki oleh orang yang pembunuh, gitu ya. Nah, maka di sini termasuk sesuatu yang diperbolehkan dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran duniawiyah yang bisa diperoleh. Begitu insya Allah. Tapi pada dasarnya rata-rata keseluruhan amalan ibadah hendaknya diniatkan karena Allah. Semakin ikhlas lillah, maka semakin yang namanya amalan itu menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Begitu insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz Habibie atas penjelasan. Insya Allah bagi sahabat Telaga Ramadan, kita akan tetap selama Ramadan ini akan tetap mengudara gitu di Zoom dan Facebook dan YouTube. Mohon untuk selalu mengikuti info terkait dengan kajian kita. Akhirnya di penghujung acara kita tutup Telaga Ramadan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.